Iya tuh, kemana sih Pak Teddy? Gak kelihatan loh lama. Dayu Utami Suwandiaman. Kita lihat IHSG ya. Nggak terasa udah masuk pertengahan April, udah tanggal 17 April, nanti nggak terasa tahun baru lagi deh. Jadi gimana nih resolusi yang dibuat di Januari kemarin, udah ada perkembangan belum teman-teman? Atau masih sama aja? Oke, ini kita lihat IHSG-nya masih ketahan aja di garis merah ini. Garis merah ini lumayan sakti. Jadi kalau aku lihat kemungkinannya bakalan bisa breakout. Dia zigzagnya antara 6764 sampai dengan garis merah ini. Jadi di sini-sini terus. Kemungkinan besar breakout. Kenapa breakout? Karena dia bertahan di resisten ini dan udah koreksinya tuh udah terjadi berkali-kali. Dan ini kayaknya udah nggak ada sentimen negatif lagi. Semoga udah nggak ada. Kalau nggak ada sentimen negatif lagi, kita bisa rally. Tapi kalaupun ada sentimen negatif lagi, berarti dikasih diskon lagi di saham perbankan ya. Berarti kesempatan juga nih. Oke, hari ini yang bikin turun ada saham banking dan juga saham komoditas, yaitu batubara. Kita langsung aja lihat yang pertama. Ya, coba aku ganti wifi ya. Wifi yang ini memang kurang sih, kurang oke. Sekarang udah oke? Hopefully udah oke. Bank Mandiri masih sideways aja, tapi arahnya bakalan ke atas, bakalan bisa nyusul Bank Rakyat Indonesia, terus kemudian Bank Rakyat Indonesia, BBRI, ini dia turun, normal turunnya, masih bisa turun sampai 4.900 karena kemarin naiknya juga cepat banget buat BRI. Aku mau taruhin satu support yang cukup kuat di sini. Ini pas di supportnya di 4990, tapi bisa turun dikit sih sampai 4930 di sini. BRI-nya ya, ini normal aja ya turunnya ya. Terus yang hari ini turun juga lumayan signifikan itu sektor komoditi batubara. Batubara, ITMG. Nah, kemarin ITMG habis bagi dividen ketahan di support 33625 kan. Ini sebenarnya udah turun lumayan banyak, udah sekitaran 20% dari level dia bagi dividen. 17% ya. Kemarin, hari ini jadi 20% deh. 21%. Sesuai ekspektasi. Jadi perkiraanku kalau bagi dividen belasan persen tuh biasa turunnya paling enggak 20% ada. Ya, dan dia bisa lanjut turun lagi sampai ke level 31375. Biarin dulu aja, jangan dibeli. Terus yang punya gimana, yang nyangkut? Ya udah cuan dari dividen, tinggal tunggu dia balik lah. Bisa balik nggak? Bisa. Kalau jatuhnya tajam gini dia bakalan bisa balik, meskipun nggak langsung sampai ke 4500. Paling tidak dia baliknya tuh sampai ke 36700 di sini. Oke, terus kemudian nah ini Harum. Harum dia juga turun 2,9%, masih bisa turun lagi sampai 1460. Harumnya masih bisa turun sampai 1460. Sampai di sini. Jadi wait and see dulu. Adaro gimana Adaro?
Adaro ini tadi turun 2%, cuman kalau aku lihat justru malah koreksinya Adaro udah mulai terbatas. Paling mentok sampai 2.600 turunnya Adaro ini. Terus hari ini market value itu sekitaran 8,97 triliun, kecil jelang libur lebaran ya. Jadi jelang libur lebaran market value-nya kecil hari ini. Terus asing yang menarik, asing masih net buy sekitaran 445,46 miliar. Itu ada saham BCA, BRI, TLKM, ITMG, dan BBNI. Aku mau kasih tahu dulu teman-teman bahwa rekaman IG Live ini nggak ditaruh lagi di Instagram, tapi ditaruh di YouTube. YouTube-nya sekarang aku ganti namanya Ellen May. Karena merespon permintaan teman-teman supaya lebih banyak konten dari aku ke depan, aku akan ya mungkin lebih banyak konten ya di YouTube, tapi sebagian juga masih ada Coach M-Trade. Ya, aku ganti namanya Ellen May, dan untuk mempermudah teman-teman cari juga. Tapi URL-nya masih URL M-Trade, masih yang sama URL-nya. Terus kemudian hari ini asing masih net buy, sahamnya masih mirip-mirip ya, BCA dan BRI. Terus TLKM, ITMG itu meskipun dia jatuh, tapi asing net buy loh, 46,5 miliar. Jadi justru investor asing suka beli saham-saham murah. Jadi kalau asing net buy di ITMG, nanti tenang aja, nggak lama dia akan naik. BBNI, hari ini asing juga net buy 33,9 miliar. Nah, sektor batubara ini ada beberapa sentimen. Yang pertama, dari Rusia dia bakal meningkatkan ekspor batubara ke China. Sehingga ini menjadi sentimen negatif buat Indonesia karena ada kompetitor yang menyediakan suplai batubara. Jadi suplainya semakin banyak dan permintaannya dari China ya udah segitu, harganya bisa turun gitu. Oke, jadi kita sektor batubara ini nggak secantik di tahun 2022, cuman demand-nya masih ada, demand-nya masih bagus. Terus sekarang kita lagi wait and see GDP growth China untuk kuartal 1 2023. Ini diperkirakan tumbuh 4% dibanding sebelumnya tumbuh 2,9% secara tahunan. Dan pertumbuhan ekonomi yang bagus ini didorong karena reopening setelah lockdown COVID lumayan lama. Terus aku akan bahas makro Indonesia nanti. Aku selingin dengan bahas beberapa saham. Ada kalender emiten ya. Jadi kalau kalender bursa ini tutup dari tanggal 21, nanti bukanya tanggal berapa ya? Aku mau cek dulu. Malah nggak ngecek nih aku, di M-Trade sih udah diumumkan. Tadi diumumkan sama tim coach. Aku mau update kalender bursa. Ada pembagian dividen atau Kamdet BNGA. Kamdet BNGA di tanggal 18 April alias besok ya. Yang punya saham BNGA hold aja sampai tanggal 18 tuh jangan dijual. Jadi sampai sore jangan dijual kalau mau dapetin dividennya. Dan aku ngehold BNGA ini bukan karena dividen sih, tapi karena ya aku udah punya dari dulu. Aku udah cerita ya kalau aku punya BNGA lumayan lama gitu, dari beberapa bulan yang lalu. Dan ini petanya BNGA gimana? Ini petanya BNGA kayak gini. Dia masih uptrend, strong uptrend banget ya. Jadi bagus banget untuk BNGA ini. Ini aku kalau boleh tarik satu garis channel kayak gini. Kalau aku boleh tarik satu garis tren naik kayak gini. Nah, pertanyaannya nih, apakah BNGA itu bakalan turun sampai garis merah ini lagi? Belum tentu. Perjalanan BNGA kalau dia turun sampai garis merah ini lama. Jadi aku melihatnya justru malah akan ada kemungkinan terjadi percepatan tren. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngambil BNGA, nunggu BNGA turun, itu antara range 12.50 dan 12.65 di area ini. Retrace ke sini sekitaran 12.60 sampai 12.65.
Nah, ini dia bisa mantul di sini. Terus dia mau bagi dividen, kemarin-kemarin naik terus, nggak mau turun, ya udah biarin aja. Kalau mau beli, baru mau beli besok gimana? Hati-hati, ada dividen trap ya, bisa ada dividen trap. Oke, terus besok itu ada rapat umum pemegang saham untuk BBYB. Kita lihat aja hasilnya gimana. Market libur dari hari Rabu tanggal 19 sampai Selasa tanggal 25 ya. Buka lagi tanggal 26. Saya masih liburan. 26, 27, 28 masih liburan, kok market udah buka ya. Liburnya meleset nih, padahal jadwal liburan udah ngepasin banget, pokoknya libur bursa gitu. Jadi biar liburannya juga tenang gitu, nggak ngelihat market gitu. Tapi ternyata buka deh di tanggal 26. Siapa yang plan liburannya meleset gara-gara jadwal libur dari pemerintah berubah, absen di sini. Oke. Terus besok juga ada listing IPO MBMA ya. Jadi ada IPO MBMA besok tanggal 19 April bakalan ada rapat umum pemegang saham Astra International dan juga Indi. Trade balance sebentar ya. Ayo hijau. Trade balance nanti aku bahas. Oke. Mitratel ini keren banget. Dia bagiin 99,9% laba bersihnya di tahun 2022 buat dividen. Bagi dividennya gede. Terus kabarnya tuh ya selain bagi dividen 99,9%, ini bakalan ada buyback. Jadi sentimennya bagus banget. Sehingga kalau abis buyback dia EPS-nya bakalan bisa naik gitu. Libur meleset, THR meleset juga enggak. Libur meleset, THR-nya enggak meleset. Mitratel gimana dong Mitratel? Mitratel bagus. Dia lagi di area support. Enggak pas di support banget sih, deket di support 680. Buat trading kayaknya gerakannya masih lambat karena banyakan sideways-nya gitu, naiknya nggak bisa cepat. Tapi aku ngelihatnya Mitratel ini bagus buat investasi, valuasi dia masih murah. Terus kalau dia ada buyback, itu bakalan bikin valuasi dia lebih murah lagi. Kenapa? Karena earning per share-nya jadi naik banyak kan, ya. Jadi hitungannya tuh gini, jika ada buyback, jumlah saham yang beredar di market kan jadi lebih sedikit. Maka perhitungan laba per lembar sahamnya tuh jadi naik. Nah, salah satu rumus untuk menghitung valuasi adalah price to earnings ratio. Harga saham dibagi dengan EPS-nya. Kalau harga sahamnya tetap atau masih murah, EPS naik, otomatis PER-nya jadi turun, valuasinya jadi turun. Itu bagus. Oke, aku mau update. Yang mau nanya apa bisa di like di sebelah kanan. Sebelah kanan itu di kolom question itu bisa di like ya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang mau daftar workshop Super Trader ini buy one get one tuh artinya dapat yang tahun lalu juga. Jadi bisa nonton yang tahun ini dan tahun lalu gitu. Terus langsung aja DM saya STE, nama, email, dan WhatsApp. Siapa tahu bisa sambil buat nemenin liburan teman-teman, daripada libur lebaran nggak ngapa-ngapain nih, pakai deh buat belajar waktunya. Oke, terus aku mau review Pegas. Pegas ini laba bersihnya naik 7% dan pendapatannya naik 17,5% buat Pegas.
Teknikalnya gimana Pegas? Ini dia sedang berusaha untuk breakout dari masa sideways-nya. Aku agak nggak begitu suka model sideways kayak gini, karena ini pattern apa sih sebenarnya? Ini inverse flag, ini inverse pennant, inverse flag dan inverse pennant ya. Jadi itu Pegas. Cuman kita wait and see dulu aja. Jadi bukan berarti kalau inverse flag dan inverse pennant gini terus jadinya jelek gitu, belum tentu. Bisa jadi dia breakout kok. Tapi kita wait and see dulu. Cuman patternnya agak-agak kurang oke. Ini buat jangka pendek nggak apa-apa. Tadi hampir breakout makanya kita buy, tapi terus turun siangnya. Ferry Satria, hai Fer, apa kabar? Banyak yang nanya saham Aces, Aces UI 28 orang mau nanya Aces. Oke, aku buka Aces ya, S Hardware. Nah ini S Hardware. Kalau kayak gini nggak kelihatan patternnya, nggak kelihatan apa-apa. Tunggu, salah. Ini bukan S Hardware Indonesia, makanya kok aneh. Alps Clean Energy. Ya, ini sideways. Ini sideways, teman-teman. Perhatikan di sini. S Hardware-nya sideways. Terus sekarang pas lagi di area support 430. Bakalan gimana nih S Hardware-nya? Dia bakalan bisa ada pantulan dikit ya. Dari 430 ini bakalan bisa mantul ke atas, terus dia keluar dari stage satunya jika dia breakout dari 560. Masih agak jauh buat S Hardware untuk jadi uptrend. Tapi aku mau ingetin sekali lagi bahwa momen-momen sekarang ini bagus buat investasi. Jadi jangan sampai nanti ketinggalan peluang dan beberapa bulan ke depan mikir kayak, oh aku harusnya waktu itu masuk tuh gitu, kok bisa ketinggalan sih. Kenapa? Karena kita ngelihatnya ini jarak tiap MA ini sudah mulai mendekat, dan ini MA 200 semakin mendekat dengan MA 100. Itu artinya tekanan jualnya atau downtrendnya itu sudah mulai berkurang. Beberapa MA sudah mulai berdekatan dan saling berpotongan terus. Meskipun ya ini terjadi zigzag karena sideways. Cuman ini MA 200 semakin mendekat dengan MA 100. Artinya trennya tuh udah nggak terlalu downtrend lagi. Udah mulai membaik. Oke, terus aku mau review buat saham Antam. Ases udah dibahas ya, jadi aku delete. Aku mau review Antam. Terus kalau nanya satu-satu aja, jangan borongan. Oke, biar gantian, biar pertanyaan dari teman-teman yang lain juga gitu. Antam, Aneka Tambang, kok nggak muncul-muncul ya? Ntar ya. Oh, pantesan aja wifi-nya masih nyangkut wifi depan. Wifi yang rebutan buat anak saya main. Oke, udah benar nih wifi dia sekarang. Nah ini Antam. Lagi posisi agak ketinggian nih Antam. Wait and see dulu aja buat Antamnya. Terus abis Antam di sini ada yang nanya LPPF dan Sido. Udah bisa entry belum? LPPF ini somehow gak bisa di-technicalin kadang-kadang. Bisa sih di-technicalin, namanya technical ya technical. Itu kayak GPS kita aja gitu. Cuma seringkali terjadi false breakout dan false breakdown. Lebih seringnya terjadi false breakout untuk LPPF, MBPA. Dia lagi dekat area support 3990. Kita wait and see dulu aja. Terus Sido gimana? Sido
Sidonya cakep, bagus. Sidonya bagus, dia di dekat support MA100. Beberapa support ada di area ini, dan ini fundamentalnya juga cakep banget. Bahkan kadang dia bagi dividen tuh setahun 2 kali. Jadi Sido ini kalau teman-teman belum punya buat long term investment, boleh loh masuk di sini. Ini juga kayaknya kalau nggak salah termasuk salah satu saham pilihan Mvest, tapi Mvestor udah dapat modal lebih bagus sih. Mvestor dapat modal di sini. Yang mau belajar investasi jangka panjang dan dapat bimbingan 2 bulan, langsung aja ke Mvest, DM saya di DM di Instagram ya, Mvest, nama, email, dan WhatsApp. Nanti akan dibantu oleh tim saya. Oke. Yang nanya aku baca di kolom question aja ya. Di kolom question biar aku tahu ada berapa banyak orang yang mau nanya saham ini atau itu. Oke, ini Stephen Koraya, dia nanya ESA. ESA gimana? Udah oke masuk atau belum? Aku baca berdasarkan urutan. Jadi kalau kalian ada nanya saham tertentu, di atas udah ada, bisa nge-like yang di atas. ESA udah boleh masuk belum? Tadi yang trade ada beli tuh pas dia hijau-hijau tipis di sini, sisa hijau tipis di sini, kita ada beli spekulatif buy on weakness. Nah, volume hari ini gede banget. Ini banyakan yang jual atau yang beli. Kalau ekornya panjang kayak gini, ini kita bisa lihat di 1 menit atau di chart intraday-nya. Kita lihat sebenarnya dia banyakan yang tingginya tuh di hijau atau di merahnya. Ini 1:30, 2:30 pagi hari tadi, berarti di sini nih. Nih, pagi hari tadi di sini. Ya. Jadi kelihatan nggak sih chartnya, karena jadi kecil banget gitu. Nih. Ini dia seimbang sih. Ini yang beli lumayan, hijaunya tinggi, terus mulai berkurang. Ini beberapa jualan, terus kemudian di sini ini hijaunya lumayan tinggi juga gitu ya. Lucu, Michael Asia ikut Mvest bat 1, Sido udah TP di 900, gatel soalnya lah. Tunggu, bat 1 terus dia take profit di 900. Aku lihat deh, Sido gatel, lucu juga ya. 900 tinggi loh. Bet 1 itu di sini, sekitaran di sini. Oke. 900 di sini. Lumayan, cuan 26%. Udah jualan buat investasi jangka panjang, bukan buat trading. Tapi ya udahlah, yang penting cuan. Congrats ya. Buyback lagi deh Pak Michael Asia ya. Aduh, masa dijual? ESA piye ora jalan, sabar toh. Tadi kan baru tak bahas, tengah-tengah bahas ESA ke distract, ingat Sido lagi. ESA hari ini tadi lumayan ada yang beli, tapi kelihatannya buat jangka pendek aja. Dia bakalan bisa ada pantulan. ESA tuh ada pantulan sampai di level berapa? Aku balik ya. Dengar nggak suara anak aku main? Ini kali ini yang gede tuh. Hai Pak Budi, hai Cigres. Tuh berisik banget kan? Si Valen lagi main. Oke, ya ini aku taruhin di sini. Sebenarnya nggak boleh naruh Fibonacci di bawah, dan dia belum ngebentuk jurang, belum belok atas gitu, karena dia belum ngebentuk low gitu. Tapi ya udah, aku taruh di sini supaya teman-teman tahu nanti kalau seandainya dia ngebentuk V di sini, aku gambar aja. Seandainya dia ngebentuk V itu mantul gini, kemudian dia naiknya tuh kira-kira sampai seberapa sih kita bisa profit taking. Nah, Fibonacci sakral tuh ada 3, yang hijau-hijau ini, makanya diwarnain hijau. 382, 0,5 dan 618. Nah, 3 Fibonacci ini biasanya kalau kena di harga-harga itu terjadi pantulan. Pantulan kemana? Kalau dari di bawah ya berarti pantulannya tuh pantulan turun gitu. Patternnya bakalan gini. Ya kita wait and see aja ya.
Gimana caranya ikut MFest? bit.ly/daftar MFest atau DM aku aja. Pengen daftar MFest, ketik aja MFest, nama, email, dan HP kamu. Nanti akan dihubungin sama tim aku. Aku rekomen banget buat kalian yang nggak siap trading tiap hari, buat kalian yang sibuk, kalian ikut MFest aja. MFest tuh bagus banget buat long term investing. Jadi dibimbing juga, ada webinarnya juga, ada ilmunya, ada rekomendasi sahamnya, dan speednya nggak sampai sekencang yang trading gitu. Jadi MFest ini tuh kalian bisa ngeliatin video-video aku dari awal sampai habis tuh biasanya cuma 15 menit gitu, jadi belajarnya nggak overwhelm. Ada juga sih belajar laporan keuangan, belajar analisis fundamental gitu, tapi kita kemasnya justru dalam cara yang menyenangkan semoga ya, dan simple untuk pemula. Biayanya berapa? Jauh lebih murah dibandingkan mTrade. Jadi MFest itu kita sekarang biayanya agak turunin karena memang momennya untuk investasi juga udah agak-agak berkurang. Masih ada sih saham investasi, tapi nggak semurah di Januari kemarin gitu. Jadi diskon banget sih buat MFest-nya. Langsung aja DM saya MFest, nama, email, WhatsApp, atau ke mtrade.id/MFest gitu. Oke, thank you Bu Anita, best mom ever. Actually saya nggak ngapa-ngapain sih, saya cuman ngocain dia aja. Astra International, Raza Anafi. Ibu dan anak main masing-masing. Dia main Mobile Legends, saya main IG Live bareng teman-teman semuanya. Seru kan? Astra International, Astra International. Mari kita lihat Astra International. Ya, coba dilihat di sini. Dengar nggak dia habis teriak tuh, gitu. Itu kalau udah kayak gitu berdua disuruh diem nggak mau tuh. Bukan nggak mau sih, nggak bisa tepatnya. Berisik. Oh, oke. Dia bakalan begini nih. Dia bakalan gini nih, Astra International. Cakep, bagus. Aku sih nge-hold aja sih. Aku beli BBCA di harga 900, kemahalan kah? Bercanda ya. 900 ya murah lah. Antonius Leo, berarti rumahnya kurang gede. Ya ntar digedein ya. Kalau udah gede nggak kedengaran lagi suara anak, dicari-cari dong. Ternyata sama ya, anak saya kalau main Mobile Legends teriak-teriak, begitulah. Anda kalau main saham mungkin Anda teriak-teriak juga. Bicara tentang main saham, aku mau bahas nih tentang main saham. Dulu banget di buku aku yang hitam ini, aku tuh ngomong jangan main saham. Kenapa? Ya kita mesti tekunin dengan serius sebagai sebuah bisnis. Tapi sekarang mindset saya berubah loh. Bermain-mainlah. Kenapa? Dengan kita bermain-main itu kita jadi pikirannya lebih santai, lebih rileks, lebih enak, dan mengambil keputusan, teriak lagi dia, dan mengambil keputusan tuh jadi lebih bagus. Tapi ketika kita semakin serius, menganggapnya semakin serius, harus cuan, harus berhasil, harus seperti bisnis, justru malah hasilnya jadi kurang bagus gitu. Nah, perlu digarisbawahi di sini, istilah main yang aku gunakan di sini bukan main-main dengan cara yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi ketika kita main sepak bola, kita main volley, itu pun ada aturan, ada rule-rule-nya kan. Nah, disinilah ketika kita main saham, kita tuh juga pakai aturan money management. Nomor 1 banget money management. Dan ini teman-teman yang masih pemula, ini dijelasin secara sistematis di MFest. Di MFest tuh ada portfolio desainnya juga. Jadi cara ngedesain portfolio dari awal tuh gimana gitu. Jadi pertanyaannya, kalau ada yang ngomong main saham boleh nggak? Boleh, asal mainnya pakai aturan ya, biar nggak stres. Oke, terus aku mau review lagi pertanyaan dari story MDKA. Ada yang nanya MDKA.
abis itu aku akan jawab pertanyaan dari siapa nih ya. Eish, mana tadi pertanyaannya hilang? Oke, aku jawab MDKA dulu. Ini MDKA. Ya, MDKA-nya gimana nih? Kemarin kita ada buy breakout, terus hari ini false breakout lagi nih. Karena jelang lebaran ya. Nih teman-teman, dia bakalan begini patternnya. Kita wait and see dulu aja buat MDKA-nya. Sekalian aku bahas, tadi udah bahas Antam, aku bahas Inco ya. Oke. Bahas Inco, ini sama, dia balik jadi sideways lagi. Tapi masih oke, masih di atas support ya, hold dulu aja. Terus rekomen M-Trade sama M-Fast lebih tepat mana? Tanya Bun Kang. Beda untuk tujuannya. Kalau M-Fast itu tuh sebenarnya lebih ke akademi, lebih ke edukasi, ngajarin tuh urut dari pertama banget masuk saham, nggak ngerti apa-apa. Ya ngerti lah cara beli pencet jualnya tuh ngerti gitu loh. Tapi kan masuk saham tuh pertanyaan pertama kan aku masukin duit modal berapa, terus kemudian saham apa yang dibeli, desain portfolio tuh yang orang nggak pernah pikirin. Desain portfolio tuh penting banget, dari awal kita udah desain dulu portfolio kita mau seperti apa, itu diajarin di M-Fast. Terus rekomendasinya untuk jangka panjang, jadi bukan untuk trading. Tapi ada juga tadi yang udah cuan sudah muncul, cuan berapa tuh 26% atau 29% dia jual. Kalau M-Trade ini serving the traders, jadi ada swing trader, ada trader jangka menengah, ada scalper juga, tapi scalpingnya dikit. Kalau untuk jangka menengahnya di M-Trade ini ada bedanya dengan M-Fast. M-Fast itu untuk investasi jangka panjang benar-benar fundamentalnya tuh super strong, harus strong semuanya. Valuasi juga mesti murah. Kadang-kadang ada yang valuasi agak mahal dikit, yaitu kita atur di money managementnya. Tapi kalau di M-Trade ini ada yang menarik tuh, yang jangka menengah kita pakai strategi super trader. Itu fundamentalnya mau acak adut pun kalau patternnya bagus kita masuk gitu. Oh digoreng dong, bodo amat lah mau siapa yang ngegoreng, pokoknya kalau chartnya bagus kita masuk gitu. Karyawan challenge main saham juga nggak? Ya justru itu mereka masuk ke M-Trade maunya dapat M-Trade gratis. Masuk ke perusahaan kita tujuannya mau dapat edukasi gratis juga, salah satunya. Beberapa diantaranya pengen belajar gratis, jadi pengen dapat privilege itu ya. Anyway, aku nggak maksa mereka untuk harus di saham, karena bahkan ada beberapa yang nggak boleh trading, yang kerjaannya harus mantau terus-terusan. Seperti tim admin, CS, itu nggak boleh trading, bolehnya investasi. Anyway, mungkin kalian punya atasan kayak gitu juga, ada pekerjaan yang nggak bolehin kalian trading, yaitu M-Fast lebih oke. Lebih murah juga untuk yang pemula. Pattern itu dilihat dari time frame berapa. Kalau untuk kita tujuan tradingnya jangka menengah, buy and hold jangka menengah, kita ngelihatnya minimal 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan pattern itu dilihat. Tapi kalau tujuannya untuk swing trading, kita ngelihat pattern itu cuma 1-2 minggu aja dan bisa di chunk down di chart intraday. Nah, sedangkan kalau untuk ngelihat pattern scalper, itu kita chunk down lagi untuk chart intraday-nya itu 1 menitan. Ya, dan kita ngelihat bid over kalau untuk scalping. Nah, ini dijelasin very detail di workshop Super Trader. Kalian masih bisa belajar dari rerun-nya. Langsung aja DM aku STE, nama, email, dan WhatsApp. Jadi bisa dilihat kapanpun, sewaktu-waktu. Ini lagi ada promonya dapat juga untuk workshop tahun kemarin gitu. Jadi bisa lihat dua episode gitu ya, 2 episode tahun 2023 dan tahun 2022 gitu, menemani libur lebaran kalian. Oke, Java belum. UNTR UNTR-nya masih bagus trennya. Buat United Tractor masih ngikutin ini, hold aja. Yang masih punya hold aja terus sampai pembagian dividen.
Pertanyaanku jangan lupa Miss tentang trade balance. Apa ya tadi ya? Sorry, tadi nanya apa ya? Trade balance, dia nanya apa ya tadi? Ayo Ijo. Oke, aku bahas untuk makro Indonesia. Neraca dagang Maret. Jadi BPS mencatatkan surplus perdagangan Indonesia itu turun menjadi 2,91 miliar US dollar pada Maret 2023 ya, dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya itu di angka 4,54 miliar US dollar. Nah, hasil ini tuh angka ini juga di bawah ekspektasi pasar. Jadi di expect-nya tuh angkanya 3,99 miliar. Udah expect turun sih dari 40. Aku ulang ya. Trade balance tahun lalu tuh di 4,54 miliar US dollar. Kemudian turun jadi 2,91. Expected-nya 3,99. Nah, gimana nih trade balance-nya ini? Posisi impornya Indonesia ini turun 6,26% secara tahunan menjadi 20,59 miliar US dollar di Maret 2023. Sedangkan di ekspornya Indonesia ini di angka 23,50 miliar, turun 11,3% secara tahunan. Dan ini penurunan ekspor yang pertama dalam 29 bulan akibat melemahnya permintaan global dan juga turunnya harga komoditas. Terus efeknya gimana? Penurunan trade balance ini terjadi karena pelemahan ekspor karena normalisasi harga komoditas. Meskipun begitu, hilirisasi itu masih jadi prospek jangka panjang yang bagus untuk meningkatkan ekspor buat Indonesia, yang bisa kasih nilai tambah buat Indonesia dari produk komoditas. Jadi Indonesia itu strong banget komoditasnya, dan ini trade balance-nya turun karena komoditinya ya, jadi harga komoditasnya turun banget gitu. Aku ngelihat ini, aku ngerespon ini tuh sebagai satu hal yang sangat normal sekali. Sebenarnya bukan hal yang negatif, karena tahun lalu itu memang tahun anomali buat sektor batubara. Naiknya sangat tinggi sekali, sangat signifikan naik tinggi sekali karena ada perang Rusia-Ukraina di tahun 2022 kemarin. Dan kemudian kalau tahun ini turunnya tuh justru malah normalisasi. Jadi gak ada yang dikhawatirkan gimana-gimana. Penyebab kedua turunnya ekspor Indonesia karena perlambatan perekonomian di Eropa, di Amerika, dan banyak negara lain ya. Jadi ini mau sampai kapan mereka nggak punya duit atau memperlambat beli barang dari Indonesia? Sampai kapan? Sampai suku bunga Amerika itu dia nggak naik lagi, sampai mencapai puncaknya dinaikkan gitu. Nah itu sampai kapan? Sampai bulan Juni nanti, kira-kira sekitar 1-2 bulan lagi. Oke ya, jadi sabar. Ini Effendi Liu Chunwan, dia lucu nih. Sayang tahun lalu pengetahuan saham masih dikit, coba tahu all in di batubara, kan selalu gitu kan orangnya. Sekarang beberapa saham masih di area support, seperti contohnya Aces, dan dia masih murah. Terus kemudian properti itu juga sampai sekarang naiknya, geraknya juga nggak signifikan. Coba nanti tahun depan akan ada yang ngomong kayak gini, sayang ya tahun lalu aku nggak ngerti nih, tahu gitu aku masuk banyak, dan sekarang tuh aku kasih tahu. Tapi masalahnya ketika dikasih tahu, orang-orang tuh masih pada skeptis. Maka dari itu Sir John Templeton bilang, bull market born on skepticism, grow on optimism, mature on apa aku lupa, and die on euphoria. Ya, jadi intinya yang aku ingat-ingat di awal itu bull market born on skepticism itu tadi. Oke deh, ya sudah teman-teman, supaya kamu bisa tahu sama apa yang bakalan naik di ke depan. Ini ada yang ngomong lagi nih, Diki Gultom. Dia komen, Effendi Liu Chunwan, nggak apa-apa, nggak ada yang akan tahu terjadi ke depan, nggak ada yang tahu yang akan terjadi ke depan. Kita nggak bisa tahu memang 100%, tapi kita bisa ngecek probabilitas. Itu gunanya analisis teknikal kan.
Jadi kenapa kita cari yang di stage 1? Oh, stage 1-nya kalau mau belok ke stage 2 begini. Oke, masuk stage 2, begitu masuk ke stage 2 kita masuk tuh. Apakah yang breakout dari stage 1 menuju stage 2 ini, dia akan jadi multi bagger? Contohnya kayak ESA beberapa waktu yang lalu itu jadi multi baggernya kita. Sekarang multi baggernya kita di IMAS. Gak ada yang tahu. Jadi kalau udah breakout dari stage 1-nya, apakah dia akan jadi breakdown atau lanjut naik, gak ada yang tahu. Tapi yang perlu kita garis bawahi tebal-tebal warna kuning atau warna merah adalah kenali perubahan dari stage 1 menuju stage 2. Itu yang intinya diajarin di workshop Super Trader tuh, najemin di situ. Kenali perubahan dari stage 1 menuju stage 2. Jadi teman-teman selama libur lebaran ini belajar di workshop Super Trader, langsung aja DM saya STE, nama, email, dan WhatsApp. Promonya kali ini beli 1 dapat 2, artinya beli 1 yang tahun 2023 ini kamu dapat di tahun 2022 juga. Untuk durasi nonton kita akan batasin, tetap kita akan batasin supaya kalian bisa nontonnya tuh sungguh-sungguh. Jadi bukan nontonnya tuh bisa sampai rekamannya dilihat sampai lama berbulan-bulan, enggak. Itu berapa hari aja selama libur lebaran ini. Semoga bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit, selamat malam semuanya.